Bukan untukmu. Chapter 29. Tersesat. Setelah menempuh perjalanan yang tidak terlalu jauh, Dion pun sampai di jalan besar dekat gang yang menuju ke kontrakan Sena. Dion mematikan mesin mobilnya, lalu merogoh saku jasnya mengeluarkan ponsel dari dalam sana. Niat hati ingin menghubungi Sena, memberitahukan kalau dia sudah sampai. Namun, Dion seketika mengurungkan niatnya saat ia teringat kalau kondisi fisik Sena sedang tidak baik-baik. Dion pun memutuskan turun dari mobil dan menjemput Sena ke kontrakan. Semoga saja aku masih ingat jalannya, batin Dion, yang lupa-lupa ingat karena ia baru sekali ke sana bersama Reno. Dion pun melangkah masuk ke gang kecil itu dengan penuh keyakinan. Awalnya perjalanan Dion tak ada masalah. Namun masalah mulai datang ketika ia sampai di banyak pertigaan gang. Dion pun mulai bingung. Pria itu menggaruk kepalanya yang tak gatal sambil memperhatikan gang-gang yang berjejer di sebelah kiri jalan. Aduh, aku lupa lagi. Masuk ke gang yang mana ya? Bingungnya dalam hati. Sepertinya gang yang kedua. Batinnya menebak. Dion pun melanjutkan langkahnya masuk ke dalam gang yang kedua. Pria itu terus berjalan menyelusuri gang tersebut sambil mengingat-ingat bangunan dan suasana yang pernah ia lewati dulu bersama Reno saat mengantar Reno ke kontrakan Sena. Tapi Dion merasa asing dengan bangunan dan suasana yang sedang ia lewati. Sepertinya aku salah jalan, batinnya lagi. Dion mencoba mengingat-ingat patokan yang mungkin semua orang tahu untuk ia jadikan bahan bertanya. Dion terdiam sejenak, dan ia pun teringat kontrakan Sena dekat dengan majelis. Tanpa membuang waktu, Dion pun langsung menghampiri seorang wanita yang sedang menjemur pakaian di depan rumah. "Permisi, Bu." "Iya." Wanita berdaster kuning itu sedikit memiringkan wajahnya yang terhalang oleh baju-baju yang digantungnya di jemuran bambu. "Saya mau ke kontrakan teman saya, tapi saya lupa jalannya. Kontrakan dia dekat majelis. Ibu tahu tidak, majelisnya di sebelah mana?" tanya Dion sopan. "Oh, majelis. Jalan lurus saja sampai keluar gang. Nanti masuk ke gang yang kedua setelah gang ini. Terus ikuti jalan saja, jangan belok-belok. Nanti ketemu majelisnya," tutur wanita itu. "Oh," Dion manggut-manggut. "Kalau begitu saya permisi, Bu. Terima kasih," ucapnya seraya tersenyum ramah dengan sedikit membungkuk. "Sama-sama," wanita itu membalas sambil tersenyum ramah. Dion pun putar balik keluar dari gang itu. Beruntung dia masih ingat dengan majelis itu. Kalau tidak, dia juga bingung mau bertanya apa. Karena setahu dia, Sena juga belum lama mengontrak di daerah itu. Jadi otomatis nama Sena belum dikenal banyak orang. Dan benar saja, setelah ia masuk ke gang yang dimaksud oleh wanita tadi, Dion akhirnya menemukan majelis yang dulu pernah dilewatinya bersama Reno. Dion tersenyum sambil mendesah lega setelah menemukan bangunan majelis itu. Akhirnya ketemu juga, batinnya. Tak jauh dari sana, ia bisa melihat kontrakan Sena. Dengan langkah yang sedikit cepat, Dion pun berjalan ke sana. Tak sabar rasanya ingin segera bertemu dengan Sena. Entah kenapa, Dion merasa rindu pada wanita itu. Sesampainya di depan pintu kontrakan, Dion sejenak merapikan bajunya sebelum ia mengetuk pintu. Setelah dirasa bajunya rapi, Dion pun mengetuk pintu sambil mengucapkan salam. "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam," terdengar suara Sena menjawab dari dalam. Jantung Dion tiba-tiba berdegup kencang menunggu Sena membukakan pintu. Dan ketika pintu itu terbuka, Masya Allah cantiknya, batin Dion yang terpana dengan kecantikan Sena. Sebenarnya penampilan Sena tidak ada yang berbeda. Pakaiannya sederhana,
dan juga make up tipis yang merias wajahnya. Namun entah kenapa, di mata Dion hari ini, Sena terlihat berbeda. Wanita berdarah Sunda itu terlihat lebih cantik dari sebelumnya. Mungkin karena Dion mulai menyimpan perasaan pada Sena, sehingga cara pandangannya terhadap Sena pun berbeda. Yang tadinya di mata Dion, Sena terlihat biasa-biasa saja, tapi karena sekarang sudah mulai ada rasa, Dion melihat Sena berbeda dari biasanya, seolah ada sebuah sihir yang meniup penglihatannya. "Dion, kamu naik motor?" tanya Sena sambil mengedarkan pandangannya mencari-cari motor Dion. "Tidak, aku bawa mobil," jawab Dion, masih menatap Sena dengan penuh kekaguman. "Hah? Bawa mobil? Terus kau kesini jalan kaki?" Sena mengerutkan kening. Sebenarnya dia agak terkejut dengan jawaban Dion. Dia tak menyangka kalau Dion sampai mau jalan kaki masuk ke gang sampai ke kontrakannya. "Iya, aku jalan kaki. Tadi hampir saja aku tersesat. Untung aku ingat bangunan majelis, jadi aku bisa bertanya," katanya sambil tersenyum lebar memperlihatkan deretan giginya yang rapi. "Ya ampun, kenapa kau tidak menungguku di jalan besar saja? Biar aku yang kesana. Kau ini..." "Kondisi fisikmu kan sedang kurang baik. Aku tidak mau kalau sampai kau pingsan di jalan gang. Daripada aku tidak tenang menunggumu di sana, lebih baik aku menjemputmu ke sini. Kalaupun tidak terjadi apa-apa, aku bisa langsung membawamu ke rumah sakit kan?" ujar Dion mengatakan kekhawatirannya. Sena terkekeh sambil menggeleng. "Ternyata kau bisa sekhawatir itu padaku. Terima kasih atas kekhawatirannya, Tuan Dion," kata Sena. "Tapi percayalah, aku masih sanggup kok berjalan lebih jauh dari sepanjang gang ini, Tuan," gurau Sena. Entah kenapa, ia merasa lucu dengan Dion yang rela berjalan kaki menjemputnya ke kontrakan hanya karena khawatir ia pingsan di jalan. "Aku tahu kau sedang menertawakan aku." "Tidak apa, tertawa saja." Dion pura-pura merajuk. Melihat ekspresi Dion, Sena malah tergelak. Sudah, kau macam anak kecil saja." Sena menggeleng sambil tersenyum. "Tunggu sebentar, aku ambil tas dulu." Dion mengangguk. Tak lama, Sena kembali dengan tas lempang kecil yang sudah tersangkut di bahunya. Sambil membawa sebotol air mineral di tangannya, Sena langsung memberikan air mineral itu kepada Dion. "Minumlah, kau pasti haus." Dion mengambil air mineral itu dari tangan Sena. "Terima kasih," ucapnya sambil tersenyum. Tak dipungkiri, Dion memang haus setelah berjalan kaki cukup jauh. Belum lagi tersesat. Dion pun langsung menenggak air mineral itu sampai tersisa setengahnya. "Sudah?" tanya Dion pada Sena setelah wanita itu mengunci pintu. "Sudah," jawab Sena. "Ayo kita jalan." Dion mengangguk. Mereka berdua pun berjalan berdampingan. "Lain kali kalau kau mau mengajakku pergi, kau tunggu saja di mobilmu. Tidak usah menjemputku sampai ke kontrakan. Nanti kalau kau kenapa-napa di jalan, bagaimana?" Sena membalikkan ketakutan Dion. "Hei, tidak mungkin aku kenapa-napa di jalan. Paling aku tersesat dan aku masih bisa bertanya pada penduduk sini," kata Dion. "Kalau kau dijahili, diberitahu jalan yang salah bagaimana? Malas sekali kalau aku harus bertanggung jawab atas hilangnya seorang Dion," gerau Sena sambil menahan tawanya. "Mana ada yang berani menjahiliku? Kalaupun ada, aku tidak akan mungkin hilang, Sena. Dengar ya, meskipun aku tersesat berulang kali, aku pasti akan menemukanmu."